Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai analisis data KMS anak laki-laki anak A berusia 3 tahun. Kalian ada yang tahu nggak apa itu KMS? KMS itu Kartu Menuju Sehat, merupakan kartu yang berisi grafik pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan terhadap umur, yang disesuaikan dengan jenis kelamin. Fungsi dari KMS yang pertama, memantau pertumbuhan anak. KMS digunakan untuk mencatat perkembangan berat badan dan tinggi badan anak secara rutin, sehingga bisa diketahui apakah pertumbuhannya normal atau ada masalah. Yang kedua, mendeteksi dini masalah gizi. Dengan memantau grafik pertumbuhan di buku KMS, orang tua dan tenaga kesehatan bisa lebih cepat menyadari jika ada tanda-tanda gizi buruk atau gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Buku ini berisi panduan tentang pola makan sehat, tentu imunisasi, serta tips menjaga kesehatan anak. Ini membantu orang tua memahami kebutuhan tubuh kembang anak mereka. Yang selanjutnya itu bagaimana cara pembacaan KMS. Pertama, KMS itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin. KMS yang berwarna biru ini untuk anak laki-laki dan yang berwarna pink untuk anak perempuan. Selanjutnya yaitu cara pembacaan grafik. Sebelumnya, perbedaan warna di grafik ini menunjukkan berbeda arti. Yang warna hijau artinya berat badan dan pertumbuhannya ideal, dan yang warna kuning ini artinya ada kekurangan atau ada masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Serta di bawah garis merah artinya berat badan dan pertumbuhan bayi sangatlah bermasalah sehingga perlu dirujuk. Selanjutnya yaitu di sini contoh berat badan anak bayinya adalah 2,9 kg, sehingga ditaruh di titik 2 dan titik 0,9 dan mencapai 2,9 di titik warna hijau yang mengartikan bayinya berat badan dan pertumbuhannya ideal. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara membaca tabel ini. Bayi A lahir pada Januari, berarti umur 0 bulannya, bulan penimbangannya Januari. Dan di umur 1 bulannya, bulan penimbangannya adalah Februari. Berat badan ditulis berdasarkan hasil penimbangan. Dan di KBM, misalnya kenaikan berat badan minimum di bulan kedua yaitu 900. Berarti bayi harus naik atau sama dengan di atas berat 900. Misalnya di bawah 900, berarti bayi tidak naik atau tulisannya T. Kemudian ASI eksklusif berdasarkan apabila bayi eksklusif selama 6 bulan atau tidak. Selanjutnya di sini ada data anak laki-laki berumur 41 bulan atau 3 tahun lebih 5 bulan berdasarkan grafik pertumbuhan anak dalam KMS. Bisa dilihat di grafiknya ini dari bulan 0 sampai bulan ke-1 itu memiliki grafik naik karena si anak mengalami kenaikan berat badan sebesar 1150 gram di mana angka ini melebihi batas KBM yaitu 800 gram. Pada bulan 1 ke bulan kedua itu memiliki grafik tidak naik karena hanya mengalami kenaikan berat badan sebesar 700 gram, sedangkan pada batas standarnya itu disarankan 900 gram. Pada bulan kedua sampai bulan ketiga memiliki grafik tidak naik karena hanya mengalami kenaikan sebesar 400 gram, sedangkan pada batas standarnya itu 800 gram. Pada bulan ketiga menuju bulan keempat itu memiliki grafik tidak naik karena hanya mengalami kenaikan sebesar 500 gram, sedangkan pada batas KBM yaitu 600 gram. Lalu yang terakhir ada bulan keempat menuju bulan kelima memiliki grafik naik karena mengalami kenaikan berat badan sebesar 500 gram, di mana ini sesuai dengan batas standarnya yaitu 500 gram. Lalu pada pemberian ASI eksklusif itu di bulan ke-0 itu tidak mengalami pemberian full ASI eksklusif karena ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa pemberian yang maksimal. Namun pada bulan ke-1 menuju bulan sampai bulan ke-5 itu full ASI eksklusif. Pada kasus ini, status pertumbuhan anak dilihat dari hasil penilaian garis pertumbuhan perlu ditindaklanjuti. Bayi perlu ditindaklanjuti dikarenakan kenaikan berat badan bayi tidak sesuai dengan batas KBM dan pada bulan pertama ibu tidak dapat menyusui dikarenakan terkena COVID-19. Pertumbuhan anak dibandingkan dengan standar populasi biasanya menggunakan Z-score. Kasus data ini, bayi ketika berumur 0 bulan memiliki berat badan sebesar 3,65 yang nantinya dimasukkan ke dalam rumus Z-score, di mana nilai Z-score pada bayi umur 0 bulan ini dalam kategori normal. Begitu pula pada perhitungan bulan pertama dan kedua, yang dimana menghasilkan bayi masuk ke dalam kategori normal. Pada kasus data ini, pada bulan ketiga bayi memiliki berat badan 5,9 kg yang nantinya dimasukkan ke rumus KOR, di mana nilai Z-score pada bayi umur 3 bulan ini dalam kategori normal. Begitu juga sama perhitungan Z-score di bulan berikutnya, yang nantinya status gizi pada bayi bisa diinterpretasikan mengacu pada antropometri anak berdasarkan berat badan sesuai umurnya.